Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baiklah, warahmatullahi wabarakatuh. baiklah kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan berkenaan dengan urgensi pemberdayaan masyarakat sipil, di mana anggota kelompok 10 ini terdiri dari saya sendiri Azirwan, Dwi Siska Handayani, Izhar, Mita Paleria, Nurwulan Sandra Dewi, Teguh Karya Pratama. Masyarakat sipil merupakan terjemahan dari istilah Inggris civil society yang mengambil dari bahasa Latin civil society, societas. Secara historis karya Adam Ferguson merupakan salah satu titik asal penggunaan ungkapan masyarakat sipil atau civil society yang kemudian diterjemahkan sebagai masyarakat madani. Masyarakat sipil memiliki dua bidang yang berlainan, yaitu bidang politik atau juga moral dan bidang sosial ekonomi yang secara bersamaan diperjuangkan untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat madani dapat didefinisikan sebagai sebuah wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi, yang bercirikan kesukarelaan atau voluntary, keswasembadaan atau self-generating, kewasdayaan atau self-sufficing, kemandirian tinggi dalam berhadapan dengan negara, dan berkaitan dengan norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti warganya. Civil society menekankan pentingnya kepedulian sesama. Tidak ada kasta dan spasial antara si miskin dan si kaya. Bagi anggota masyarakat yang memiliki kelebihan, harta memiliki rasa untuk berbagi dengan si miskin, sehingga tidak ada kejahatan yang membayangi karena masyarakatnya sejajar. Selain itu, civil society juga menekankan pentingnya tata aturan dan pentingnya kelompok, karena dengan berkelompok penyelesaian persoalan akan lebih cepat daripada sendiri-sendiri. Konsep pemberdayaan pada substansinya adalah menjadikan masyarakat yang mampu menerapkan civil society dalam berkehidupan agar terjadi keseimbangan di tingkat masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan dalam berkehidupan. Maka untuk menciptakan pemberdayaan yang berorientasi pada civil society, sudah saatnya dilakukan revolusi pemberdayaan yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Pemberdayaan menuju egalitarisme. Egalitarisme itu merupakan sebuah anggapan bahwa semua manusia sama dan tidak mengenal kasta. Pemberian reward didasarkan pada kinerja, bukan pada faktor lain. Persamaan hak ini menyatakan bahwa semua orang harus diperlakukan secara setara dan memiliki hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan sipil yang sama. Atau dalam pengertian filsafat sosial, penganjuran penghapusan kesenjangan ekonomi antara orang-orang atau adanya semacam redistribusi atau desentralisasi kekuasaan. Dalam hal ini, beberapa pihak menganggapnya sebagai keadaan alami dari sebuah masyarakat. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai keadilan. Dalam pemberdayaan, keadilan dinilai dari aspek keterlibatan masyarakat dalam proses pemberdayaan. Ketika pemberdayaan sudah mengarah pada kelompok sepihak, maka akan menyebabkan ketidakadilan dan proses pemberdayaan tidak terwujud. Keadilan yang dijunjung dalam pemberdayaan adalah menekankan kepentingan keterlibatan semua pihak dalam proses. Keadilan dalam proses pemberdayaan juga dimaknai sebagai proses keadilan dalam proses pemberdayaan tersebut. Yang ketiga, pemberdayaan yang mengedepankan prinsip tolong-menolong.
Tolong-menolong dalam pemberdayaan diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan dalam rangka memberikan kekuatan atau penguatan kepada masyarakat. Dilakukan secara ikhlas, bukan karena didasari aspek kebutuhan material, melainkan karena keinginan untuk membantu sesama. Niat baik jadi motivasi yang kuat dan bisa menjadi cambuk untuk sebuah perjuangan. Tujuan pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto 2014, terdapat 6 tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu yang pertama perbaikan kelembagaan, better institution. Dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jaringan kemitraan usaha. Yang kedua, perbaikan usaha, better business. Perbaikan pendidikan atau semangat belajar. Perbaikan aksesibilitas kegiatan dan perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan. Yang ketiga, perbaikan pendapatan, better income. Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya. 4. Perbaikan lingkungan atau better environment. Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan, fisik dan sosial. Karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas. 5. Perbaikan kehidupan atau better living. Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat. 6. Perbaikan masyarakat atau better community. Kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan, fisik dan sosial yang lebih baik diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula. Strategi pemberdayaan masyarakat. Terdapat 3 strategi utama pemberdayaan masyarakat dalam praktik perubahan sosial, yaitu tradisional, direct action atau aksi langsung, dan transformasi yang dijelaskan sebagai berikut. Hikmat 2006. Strategi tradisional. Strategi ini menyarankan agar masyarakat mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Dengan kata lain, semua pihak bebas menentukan kepentingan baik bagi kehidupan mereka sendiri dan tidak ada pihak lain yang mengganggu kebebasan setiap pihak. Strategi direct action. Strategi ini membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat. Dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. Pada strategi ini, ada pihak yang sangat berpengaruh dalam membuat keputusan. Selanjutnya, strategi transformatif. Strategi ini menunjukkan bahwa pendidikan masa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum mengidentifikasikan kepentingan diri sendiri. Pemberdayaan harus mencakup A. Memulai dengan tindakan mikro. Proses pembelajaran rakyat harus dimulai dengan tindakan mikro, namun memiliki konteks makro dan global. Dialog mikro-makro harus terus-menerus menjadi bagian pembelajaran masyarakat agar berbagai pengalaman mikro dapat menjadi polis input dan polis reform sebagai unsur utama pemberdayaan, sehingga memiliki dampak yang lebih luas. B. Membangun kembali kelembagaan rakyat. Peran serta masyarakat menjadi kepastian bagi semua upaya pemberdayaan masyarakat. Peran serta masyarakat secara teknis membutuhkan munculnya kelembagaan sosial, ekonomi, dan budaya yang benar-benar diciptakan oleh masyarakat sendiri. C. Mengembangkan kesadaran rakyat. Karena peristiwa ekonomi juga merupakan peristiwa politik atau lebih dikenal politik ekonomi, maka tindakan yang hanya berorientasi memberikan bantuan teknis jelas tidak memadai. D. Retribusi sumber daya ekonomi merupakan syarat pokok pemberdayaan rakyat.
Retribusi aset bukanlah sejenis hibah, tapi merupakan keikutsertaan dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi nasional, serta pendayagunaan dengan segala resiko dan keuntungan yang akan dihadapi. Menerapkan model pembangunan berkelanjutan. Sudah tidak zamannya lagi mempertentangkan pendekatan ekonomi dan lingkungan. Memperpanjang perdebatan masalah ini akan memperpanjang deretan kerusakan sumber daya lingkungan yang mengancam terhadap proses pembangunan itu sendiri. Yang harus diwujudkan adalah setiap peristiwa pembangunan harus mampu secara terus-menerus mengkonservasi daya dukung lingkungan. Dengan demikian, daya dukung lingkungan dapat dipertahankan untuk mendukung pembangunan. Kontrol kebijakan dan advokasi. Upaya menciptakan sistem ekonomi modern dan meninggalkan sistem ekonomi primitif atau primitif kapitalisme haruslah didukung oleh berbagai kebijakan politik yang memadai oleh pemerintah. Agar kebijakan pemerintah benar-benar mendukung terhadap upaya pemberdayaan rakyat, maka kekuasaan pemerintah harus dikontrol. Setiap kebijakan yang bertentangan dengan upaya pemberdayaan rakyat haruslah diadvokasi. Untuk ini sangatlah penting munculnya kelompok penekan yang selalu peran kontrol terhadap kebijakan. Pengembangan sektor ekonomi strategi. Sesuai dengan kondisi lokal daerah. Ini merupakan upaya untuk menggeret gerbong ekonomi agar ekonomi rakyat kembali bergerak. Yang dimaksud produk strategis unggulan di sini tidak hanya produksi yang ada di masyarakat laku di pasaran, tetapi juga unggul dalam hal bahan baku dan teknis produksinya, serta memiliki keterkaitan sektoral yang tinggi. Mengganti pendekatan kewilayahan administratif dengan pendekatan kawasan. Pemberdayaan masyarakat tidak mungkin didasarkan atas kewilayahan administratif. Pendekatan kewilayahan administratif adalah pendekatan birokrasi kekuasaan. Pendekatan kawasan berarti lebih dimiliki menekankan pada kesamaan dan pemberdayaan potensi yang oleh suatu kawasan tertentu. Mengembangkan penguasaan pengetahuan teknis. Perlu dipahami bersama bahwa desakan modernisasi telah menggusur ilmu pengetahuan dan teknologi lokal dan menciptakan ketergantungan rakyat pada input luar serta hilangnya kepercayaan diri yang sangat serius. Pendidikan alternatif yang mampu mengembalikan kepercayaan diri rakyat serta dapat menggerakkan proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka sangat penting untuk dikembangkan. Membangun jaringan ekonomi strategis. Jaringan ekonomi strategis akan berfungsi untuk mengembangkan kerjasama dalam mengatasi keterbatasan yang dimiliki oleh kelompok ekonomi satu dengan lainnya dalam bidang produksi, pemasaran, teknologi, dan permodalan. Di samping itu, jaringan strategis juga akan berfungsi sebagai media pembelajaran rakyat dalam berbagai aspek dan advokasi. Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat sipil. Yang pertama, pemerintah sebagai regulator. Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan atau menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektivitas dan tertib administrasi pembangunan. Yang kedua, pemerintah sebagai dinamisator. Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi multipihak tak kala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan atau mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Yang ketiga, pemerintah sebagai fasilitator. Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan atau menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Fasilitator di antara ada dua yang mendasar, yaitu 1. Fasilitator di bidang pendampingan. Pendampingan sangat diperlukan untuk bisa mandiri dalam melanjutkan dan meningkatkan usaha. Pendampingan ini
bisa diimplementasikan dengan pemberian pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan. 2. Fasilitator di bidang pendanaan dan permodalan. Di samping pemberian bantuan pendampingan, juga diperlukan fasilitasi dalam bidang pendanaan maupun permodalan. Peran pemerintah dalam hal ini adalah membantu mencari jalan keluar untuk memperoleh pendanaan yang diperlukan. Peran masyarakat dalam memberdayakan masyarakat sipil. Masyarakat berperan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti melalui LSM, merujuk kepada beberapa bentuk kelompok atau organisasi dalam masyarakat yang secara hukum bukan merupakan bahagian dari pemerintah, non-government, dan bekerja tidak mencari keuntungan, non-profit, tidak untuk melayani diri sendiri atau anggota self-centered, tetapi untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkannya. Masyarakat sipil dalam menanggulangi masalah. Peran masyarakat penting dalam memberdayakan masyarakat karena anggota masyarakat sendiri yang mengetahui sepenuhnya tentang permasalahan mereka seperti 1. Keadaan lingkungan, sosial, ekonomi masyarakat. 2. Mampu menganalisis sebab akibat dari berbagai kejadian yang terjadi dalam masyarakat. 3. Mampu merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi masyarakat. 4. Mampu memanfaatkan sumber daya pembangunan yang dimiliki untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dalam pembangunan. Bentuknya seperti memberi gagasan yang dimiliki oleh masyarakat, berpartisipasi dalam bentuk tenaga, atau memberikan sumbangan berupa harta atau uang dan makanan yang dapat membantu pelaksanaan pembangunan. Masyarakat sipil dalam menanggulangi masalah bersama dengan pemerintah, masyarakat, dan LSM bersatu untuk menghadapi masalah di Indonesia yang merupakan urgensi di negara ini. Cara yang kemudian ditempuh adalah dengan menyalurkan berbagai sumber daya guna, mendukung lembaga atau kelompok swadaya masyarakat yang melaksanakan proyek bantuan tersebut. Oke, sekian. Terima kasih untuk presentasi kami dari kelompok 10 tentang urgensi pemberdayaan masyarakat sipil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.